Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua boleh berkumpul pagi ini dengan kondisi yang baik ya, semuanya penuh dengan sukacita, amin. Puji Tuhan. Mari sebelumnya untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau teramat baik Tuhan untuk kami. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu selalu nyata atas kami Tuhan. Kami bersyukur, kami menjadi anak-anak Tuhan. Kami bersyukur menjadi umat pilihan Tuhan. Tiba saatnya pagi ini Tuhan, kami mau kembali datang. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindu akan pribadi-Mu. Kami mau memuji, kami mau menyembah sebab Engkau memang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah damai, sejahtera dan sukacita-Mu boleh limpah atas setiap kami. Atas setiap kami yang onsite maupun yang online, yang di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau yang terus menyertai melindungi kami. Engkau yang menjamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai ibadah kami pagi ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian bahwa Dialah yang terindah di dalam hidup ini. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus. Thank you Lord. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada luput tak bertemu. Menyembah Kau, menyembah Yesus Tuhan aku. Katakan ku sembah Kau ya Allahku. Nikmati hadirat Tuhan, tinggikan namanya, sebab Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan aku.
tiada luku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah, ku habib tinggikan namamu selalu. Thank you Lord. Semua lidah kan mengaku. Siapa dia? Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Tiba saatnya kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Semua jemaat yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan bersama kita katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Kita berikan biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Yes.
Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, boleh menjadi tanah yang subur untuk boleh ditanami benih firman-Mu Bapa. Haleluya, kami mau terus mengakui bahwa Engkau Yesus yang baik. Engkau teramat baik, sungguh baik Tuhan bagi kami. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Kita mau katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, katakan sekali lagi, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
mau memujimu, ku selalu pujimu. Saat saya berdoa pujian hari ini, Tuhan ingin dipuji, Tuhan ingin disembah segenap hatiku, saudara. Sebab Dia layak menerima segala pujian. Yes, semua pujian, kemuliaan hanya yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Engkau Allah yang mengasihi kami. Terbukti karya-Mu di dalam hidup kami sampai detik ini. Bagaimana Engkau berkarya hari lepas hari di dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini. Engkau sudah mendengar setiap pujian penyembahan kami. Dan itu menyukakan Engkau Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Dan karena Engkau layak terima semuanya itu. Sebentar kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Karena kami tahu kekuatan kami ada di dalam firman-Mu. Sebab itu Bapa, kami mempersiapkan setiap hati kami untuk Tuhan taburi dengan benih firman-Mu. Dan kami yakin setiap firman yang ditabur akan jatuh di hati yang subur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dahsyat Tuhan kita. Tuhan disukakan melalui pujian kita. Dia bersuka cita karena kita. Haleluya. Dia berfirman bahwa Dia Allah bertakhta di atas pujian umat-Nya. Oh, puji Tuhan. Ya, tanpa kita sadari, kita sudah menginjak di bulan yang ke-6 tahun ini, pertengahan tahun, dan juga pertengahan bulan, karena kita menginjak minggu yang ke-2. Ya, sudah ada banyak hal yang terjadi di tahun 2021. Ya, dan itu sempat mengejutkan, menggemparkan Indonesia. Kalau kita lihat banyak terjadi bencana di mana-mana. Ya, awal tahun pesawat Sriwijaya Air sudah kita dengar mengalami kecelakaan, belum banjir di mana-mana. Belum lagi juga gempa. Barusan juga kapal Nanggala 402 tenggelam. Ada bertubi-tubi yang terjadi di bangsa ini. Belum lagi kalau kita melihat tindak kriminalitas meningkat.
anak membunuh orang tua hanya gara-gara sepele, tidak dibelikan sepeda motor. Ngeri sekali hal yang kecil. Belum lagi orang tua mencabuli anak kandungnya. Saya juga baru baca kakak beradik melakukan hubungan seks dan menghasilkan janin yang akhirnya dibuang. Tapi fakta membuktikan itu yang terjadi di sekitar kita. Selama kita ada di dunia, itulah yang terjadi. Dan itu menakutkan, itu mengejutkan, mencemaskan bagi semua pihak. Apalagi sampai saat ini COVID-19 juga belum tertangani sampai menyeluruh. Barusan kita juga dengar terjadi peningkatan. Ada begitu banyak hal yang mengejutkan yang terjadi di sekitar kita. Dan memang itulah produk-produk dunia. Hal-hal yang kita alami selama kita ada di dunia. Kalau memang kita nggak kepingin mengalami itu, ada seorang mengatakan, "Yowis, kita pamit aja, kita pulang, kita akan alami seperti itu." Dan memang benar, selama kita bernafas, kita akan selalu diperhadapkan dengan hal seperti itu. Karena memang dunia ini ada di dalam penguasaan siapa? Iblis. Selalu menghasilkan, selalu yang kita lihat hal-hal seperti itu. Masih ingat ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus diajak oleh Roh ke padang gurun. Dan Alkitab mencatat dalam Matius pasal yang keempat, setelah 40 hari 40 malam Yesus berpuasa, maka laparlah ia. Di saat itulah si pencoba itu datang. Dikatakan, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini roti. Tapi dengan tegas Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Diajak lagi ke kota suci di atas punggungan batu Allah. Dikatakan lagi, iblis ngomong sama Tuhan Yesus, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Dia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menatangmu sehingga kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Dengan tegas Tuhan Yesus lagi berkata, jangan kau mencoba Tuhan Allahmu. Dan lagi diajarlah Tuhan Yesus ke satu gunung yang sangat tinggi. Dia tunjukkan apa? Kerajaan dunia, kerajaannya dan kemegahannya. Dikatakan semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Segala sesuatu yang ada di dunia, kemegahan yang ada di dunia, itu di bawah penguasaan iblis. Apapun itu, kenikmatan apapun itu bentuknya. Dan dia adalah ilah zaman ini. Di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat, kita akan baca di situ. Minta tolong, Rio. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Sudah? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh apa? Ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita semua yang tidak dibinasakan,
kita meresponi dengan benar bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Tetapi bagi mereka, orang-orang yang terhitung dibinasakan, mereka tidak percaya. Bahkan jelas dikatakan bahwa mereka ini dibutakan oleh ilah zaman ini, si penguasa dunia, sehingga pikirannya selalu negatif. Apalagi tindakan yang dia lakukan selalu di luar daripada kebenaran. Karena mereka tidak pernah melihat cahaya Injil, tidak pernah melihat kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah itu sendiri. Putus asa, kecewa, sakit hati, bahkan ada yang mengalami kepahitan. Mereka cari sesuap nasi dengan cara yang, kalau dulu orang bilang itu musyrik, dilarang. Tapi saudara lihat sekarang, ada begitu banyak orang untuk mencari hasil yang mereka inginkan. Mereka melakukan berbagai macam cara. Apalagi kedukun. Ada begitu banyak sekarang kuliner lagi viral. Susah ya ngomong, lagi viral. Makanan murah sehingga banyak orang berkerumun datang beli. Padahal ada begitu banyak orang, mereka berjualan untuk banyak pembelinya. Mereka pakai pelaris. Tapi itulah dunia. Saya bersyukur di sini tidak ada. Amin. Semuanya kita ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, Pak Beni, Bu Dewi. Haleluya. Tuhan kirimkan pembeli dari barat, utara, timur, selatan. Bahkan hanya gara-gara sepele. Tetangga membunuh tetangga sendiri hanya gara-gara pinjam uang nggak dikasih, merasa tersinggung. Itulah dunia, dan itu yang sedang terjadi di depan mata kita. Tapi apa yang firman Tuhan katakan pagi hari ini buat kita semua? Ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Segala sesuatu sudah dia tanggung di atas kayu salib. Segala penderitaan kita, ketidakmampuan kita, dia tanggung di atas kayu salib. Bahkan posisi kita sebagai orang-orang yang harus dimurkai oleh Allah, dia tanggung di atas kayu salib. Sampai darahnya harus tercurah bagi kita. Karena itu bersyukurlah kita yang dikasihi oleh Allah. Tidak salah, dan itu memang satu keharusan. Karena itu tadi pujian mengatakan kita harus bersyukur kepada Dia. Dan memang itu yang harus kita lakukan buat segala kebaikan Allah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita ini orang-orang yang dibenarkan. Karena itu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ibu Yanti beberapa waktu yang lalu katakan, kita memang masih ada di dunia. Sik ngalami masalah, sik kelihatan orang yang bencekno kita. Tapi kita bukan dari dunia. Amin.
surga. Haleluya. Wow, dahsyat Tuhan. Sehingga kalau kita ini memiliki posisi status anak-anak Allah, orang-orang kerajaan, bila kita ini semuanya melakukan seperti yang Allah mau. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa? Karena kita ini orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita ini ciptaan baru. Haleluya. Jadi pikirannya jangan pikiran dunia. Kalau kegesek titik gondo, kalau ada masalah titik, Tuhan disalahkan. Halo, Tuhan sudah tanggung semua. Bahkan yang seharusnya kita ini mengalami kutuk, tapi Tuhan gantikan itu menjadi berkat. Haleluya. Walaupun kita masih di dunia loh, sakit dijilid. Kalau dulu dijilid, ngamuk, iso 1 minggu, bahkan 1 bulan. Saya dulu juga seperti itu sama orang tua saya. Kayak nggak cocok titik, kata sopo. Dan itu orang tua saya sendiri loh. Dan benar loh dinasehati, tapi kok ya kayak gitu. Kenapa? Karena masih dari ciptaan yang lama. Sekarang sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Cara berpikir yang positif. Jangan seperti yang dunia lakukan. Itu yang Allah kehendaki di dalam diri kita. Kita harus berubah oleh pembaruan budi kita, supaya kita itu mengerti kehendak Allah. Kalau kita tidak siap diperbarui budi kita main geradak kayak orang dunia, asal puas, kapok, rasain. Nih sakitnya di sini. Itu kalau orang dunia. Tapi kita enggak. Kita sudah diperbarui. Kita harus memiliki satu pikiran yang positif, mengampu, memberkati, pinter-pinter. Jemaatnya Pak Gemini ini luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi kita harus benar-benar menanggalkan manusia lama kita. Ya. Kalau manusia lama kita tanggalkan, hidup itu rasanya enteng gitu. Kenapa? Karena ketika kita mulai menanggalkan, mungkin secara langsung instan tidak bisa. Belajar step by step. Karena ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, Dia, Roh Kudus akan memampukan kita. Sehingga ketika ada orang-orang yang mulai membuat kita ya sakit hati, kita belajar ngampuni. Ada seorang ibu ini orangnya polos. Dia itu kalau dengar orang tengkar nggak bisa. Dia rasanya itu dulu kenapa ya kok bertengkar gitu. Dia tuh kalau lihat orang tengkar itu nggak seneng dan nggak bisa gitu. Sehingga suatu saat ada seorang tetangga ngomel ceritanya pagi-pagi itu. Ngomel lah yo, ini bla bla dan sebagainya. Si ibu ini tadi dengar. Dia mikir gini, siapa ya yang dimarahi itu? Sak noni. Ternyata informasi yang dia dengar, istrinya sendiri. Si ibu ini sampai ngurus dodo, ya ampun, istrinya sendiri loh kok sampai kayak gitu kalau ngolok-ngolok. Tapi saudara,
yang sedang terjadi. Dan keadaan dunia tidak akan semakin membaik karena dunia saat ini sedang menuju kepada kehancuran. Tapi kita yang adalah manusia-manusia Allah, yang sudah mengalami pembaruan daripada Allah, biar ketika kita mengambil satu tindakan, keputusan seperti minggu yang lalu Pak Gem sampaikan, kita datang kepada Tuhan, kita mohon Roh Kudus menolong kita. Tuntunan Tuhan, apa yang harus aku lakukan sehingga tidak dengan kekuatan kita, harus diperbarui dari hari ke hari. Bahkan Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah. Dalam keadaan situasi yang ada, tekanan demi tekanan, himpitan, mungkin uang belanja kurang, apa? Bersukacita. Ndak ngomel. Karena berkat Tuhan pasti melimpah dalam hidup kita. Ya dong. Kalau nyawa aja Tuhan sudah berikan buat kita, dia mati di atas kayu salib. Apalagi hal-hal yang sepele hanya gara-gara belanja kurang. Pasti pertolongannya tepat pada waktunya. Pertolonganmu begitu apa? Ajaib. Kau telah di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Itu Allah kita. Dia Allah yang bertanggung jawab atas kita semua. Jangan izinkan pikiran yang negatif itu menyeret tindakan kita keluar dari garis Allah. Karena itu akan membuat kita rugi sendiri. Iblis akan terus mengintimidasi kita. Iblis akan terus menyudutkan kita. Dan itu akan membuat kita tertekan. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Kalaupun hal itu terjadi, selalu perkataan pembaruan kita yang sudah dibarui oleh Allah. Filipi 4 ayat ke-13. Segala perkara dapat apa? Aku tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Positive thinking, kata-kata pembaruan, kata-kata yang akan menguatkan roh kita. Jangan sampai ketika ada masalah ngomel, musuh, menyesali diri, kenapa aku harus seperti ini? Tuhan, kenapa? Tuhan katakan, why not? Kenapa enggak? Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Dia sedang bentuk kita menjadi serupa dengan gambarannya. Diperindah. Jadi apapun yang terjadi, biarlah manusia yang baru itu muncul di dalam diri kita. Apapun boleh terjadi, dia Allah nggak pernah meninggalkan kita. Hanya kita aja yang sering meninggalkan Allah. Tuhan berjanji, sedetik pun dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia setia, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Itu Allah kita. Karena itu pemazmur Daud katakan, dia Allah telah melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan penyakit santal. Kalau kita baca selanjutnya di dalam Mazmur pasal 91, kalau kita menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan kita. Wow. Walau 1.000 orang rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpa kita. Amin. Karena kita
kita telah menjadikan Dia sebagai tempat perteduhan kita, perlindungan kita. Dan itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Loh, kita manusia-manusia yang diperbarui oleh Allah. Kita sudah diangkat dari gelap menuju terang yang ajaib. Pikiran kita harus positive thinking. Karena dari sinilah letak peperangan kita. Peperangan kita letaknya di sini, di pikiran. Kalau pikiran, masalah itu sebetulnya bukan yang ada di luar. Masalah itu muncul terjadi ketika kita berpikirnya salah. Contoh ini, ada seorang ibu datang kepada saya. Bu Erna, ada apa sih ini Bu Erna? Saya ini sudah mengalami masalah. Bu Erna ini kan orang Kristen. Tolong Bu Erna, saya dengar orang Kristen suka menolong. Jujur, padahal kondisinya juga dalam keadaan yang pas-pasan. Makasih Bu Yesus. Nah, ketika ibu ini ngomong curhat ke saya bisa aja masuk di dalam, mungkin ngambilin duit. Tapi dengan ngomel, gak ngerti kita. Ya aku juga kondisi ini pas-pasan. Bisa-bisa aja saya ngasih lo di depan ibu. Ini Bu, tak dekati sampean. Gak ngerti ya, kondisinya kayak gini, pandemi, pemasukan berkurang. Bisa saya ngomong seperti itu. Tapi dari apa yang saya ucapkan, ibu ini pulang mungkin dengan bawa apa yang saya terima. Tapi dari pikiran dia sudah muncul, kok seperti itu sih? Itu masalah baru yang keluar disebabkan dari apa? Tindakan kita. Coba ketika ibu itu datang, oh puji Tuhan ya Bu, masalah apa? Ini bla 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 bla. Ya ini saya dapat berkat, kita bahagia sedikit. Enak, melegakan hatinya. Tidak ada satu masalah baru yang terjadi. Dan dia tetap melihat Tuhan pelihara kita. Kita jadi berkat, jadi kesaksian. Masalah bukan yang ada di luar, tapi masalah ketika kita menanggapi seperti apa kejadian itu. Timbullah masalah di situ. Bisa lebih dari itu. Kita jengkel, kita sakit hati karena dari sini. Nah, kalau kita sudah merasa kita menjadi manusia yang baru, apalagi firman-Nya terus mengingatkan kepada kita, terus ditegur di setiap ibadah, ketemu Pak Gembugem selalu diingatkan, mengucap syukur, ayo belajar mengampuni, kita ini sudah ditebus, kita ini sudah dikasihi oleh Tuhan. Otomatis yang keluar harus itu, karena itu yang terus-menerus kita dengar. Jangan sampai kita melakukan yang di luar daripada kehendak Tuhan. Apalagi firman-Nya berkata bahwa kamu berasal dari Allah. Kita ini berasal dari Allah karena kita sudah dilahirkan baru. Dan kita telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena di dalam sini ada filter Roh Kudus. Bahkan firman Tuhan suruh kita terus menguji, benar enggak ini? Gitu. Kita berasal dari Allah. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh kita lebih besar dari masalah yang ada. Roh kita lebih besar dari penyakit yang ada. Roh kita lebih besar dari masalah keuangan yang ada. Kenapa kita harus kecut? Kenapa kita harus kecewa? Kenapa kita harus sakit hati kepada Tuhan? Buang itu cara-cara yang lama. Pakai manusia baru. Belajar mengucap syukur. Belajar segala sesuatu itu dengan respon yang positif. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini keadaan kayak ini, keadaan yang empuk-empuknya iblis pakai untuk mudah menyeret kita keluar dari jalur Allah. Kalaupun saudara saat ini sedang mengalami itu, saya nggak tahu masalah apa. Ingat, kita manusia baru. Biar kita
ucapkan, biarlah kita melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang baru, cara-cara Allah. Karena semua yang ada di dunia ini tidak pernah melebihi kekuatan yang ada di dalam kita, yaitu Roh Allah. Jangan pernah terkecoh. Waktunya sudah sangat singkat. Dunia dengan mudah terseret karena mereka bukan manusia-manusia baru, tapi kita yang sudah diperbarui oleh Allah, sudah mengalami penebusan darah. Jangan sia-siakan kasih karunia itu. Kalau kita susah mau ngomong apa ke Tuhan, tidak usah banyak cara bagaimana, mengucap syukur aja. Tuhan, terima kasih, aku percaya Engkau punya rencana, aku percaya Aku pasti memberkati tepat waktunya, aku percaya Aku memberi kekuatan kepada aku, percaya Tuhan semuanya baik. Allah kita Allah yang setia dengan janjinya. Dan ini ayat firman Tuhan yang Bugem selalu ingatkan. Selalu Bugem itu saya kalau dengar. Kita ini walaupun orang benar, sudah dibenarkan. Alkitab mencatat Mazmur 34 ayat yang ke-20 dikatakan, kemalangan orang benar itu apa? Banyak. Tetapi apa? Tuhan meluputkannya. Kalaupun toh kita jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Halo, Allah kita dahsyat. Allah kita luar biasa. Gunakan manusia baru. Jangan pakai cara-cara lama. Rugi. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hilang. Gunakan waktu yang ada. Masalah-masalah yang kecil yang Tuhan izinkan terjadi, respon itu dengan positif. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Buang itu cara-cara lama. Kalaupun kita mengalami sesuatu, coba kita mulai introspeksi diri. Tuhan, kenapa ini terjadi? Oh, salahku di sini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengingatkan aku. Tuntun aku Tuhan. Aku yakin Engkau gak pernah tinggalkan aku. Haleluya. Kita gak tahu COVID sampai kapan berakhir. Ada yang memprediksi 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Bahkan sekarang ada klaster baru, virus baru. Kita nggak usah mikirin virus-virus yang terlalu ini. Tetapi kita tetap waspada, tidak gegabah mengikuti prokes. Apa yang pemerintah anjurkan supaya tidak terjadi pembengkakan yang merajalela. Tapi biar kita tetap fokus bahwa proteksi Allah ada atas kita. Jaga makan kita. Nah, kalau makan kita nggak dijaga, jam-jam istirahat kita nggak dijaga, kita terus ke warkop, atau mungkin kita terus begadang setiap malam, sekali waktu imun kita drop. Kita nggak tahu sekarang yang ada di sekitar kita ini orang yang sudah terkena atau benih, kita mulai berinteraksi dengan dia, dengan imun yang drop. Bisa juga itu terjadi. Tetapi itu karena salah kita. Karena kita tidak menjaga pola makan, istirahat kurang, suka begadang. Tetapi kalau kita benar-benar hidup di dalam kebenaran, menghormati pemimpin kita, apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita lakukan, kita pasti akan terlindungi dari segala yang ada. Karena itu janji Allah dalam kehidupan kita semuanya. Yuk, pagi hari ini kita mulai belajar untuk mengatakan perkataan-perkataan yang positif. Kita adalah manusia-manusia yang sudah diperbarui, hidup di dalam pembaruan Allah. Jangan pakai cara-cara lama. Ya, nyimpang sedikit aja, iblis akan tarik kita keluar dari rencana Allah.
Saya percaya semuanya kita Tuhan mengasihi kita. Gak ada satupun di tempat ini yang tidak dikasihi Tuhan. Ya, semua kita dikasihi. Dan Tuhan mempunyai rencana untuk hidup kita. Ini malam saya sampaikan kepada kaum muda. Ayo, tetap setia kepada Tuhan. Kalian dipilih, dipanggil dan dipilih oleh Allah. Karena Allah mempunyai satu tujuan pribadi. Tuhan punya visi. Saya sampaikan ke mereka, Tuhan rindu melalui kehidupan kalian Injil diberitakan. Banyak orang, bahkan di dalam Matius 28 dikatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kita punya tujuan. Tujuan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk membawa banyak jiwa datang kepada kita. Sebab itu biarlah kita sebagai anak-anak muda yang siap diperlengkapi untuk kita mulai berkiprah, muncul di tengah-tengah dunia. Ya memang kondisi masih pandemi, kita nggak bisa gegabah, asal kumpul-kumpul dan sebagainya. Tapi kalau entah Tuhan izinkan terjadi, kondisi sudah mulai kondusif, ayo bikin jejaring dengan siapapun juga. Dan cari kesempatan dalam perkataan sedikit pun aja dia dengar tentang Yesus. Haleluya. Manusia baru siap untuk membawa terang Kristus. Apapun yang keluar dari mulut kita, dari kehidupan kita, selalu berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Dan itu yang menjadi kerinduan Allah bagi kita semuanya. Halo manusia baru, amin. Berapa banyak saudara yang yakin bahwa saudara adalah manusia baru? Coba ambilkan kanan, tos dari jauh. Amin. Kita adalah manusia baru, amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Dan bila kita mengenakan manusia baru, jangan sampai kita terkontaminasi dengan dunia. Walaupun kita masih ada di dunia, tapi cara-cara kita bukan cara dunia. Tapi cara-cara kita adalah cara-cara surga yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hambanya, Bapak Gembala. Ya, shalom. Diberkati firman Tuhan. Bagaimana keadaan saudara sekalian? Ada yang banyak bermasalah, ada yang sedikit masalah, atau ada yang tidak pernah bermasalah? Ada yang tidak bermasalah? Kalau tidak ada bermasalah. Kalau tidak bermasalah, mungkin kalau seperti ya kita buka ya, Tante Emi sudah berangkat, tidak ada masalah di dunia. Iya. Tapi kalaupun ada masalah, jangan takut. Saya katakan dulu lalu, it's okay if you are not okay. It's okay not to be okay. Tuhan tahu keadaanmu apa adanya, bukan ada apanya. It's okay if you are not okay. Tadi dikatakan kita adalah manusia baru, benar. Pasangan-pasangan di sini ada beberapa pasangan, benar. Oh ini Stefani sama mamanya gak ada, coba saya tanya. Antara anak sama orang tua sama anak, kira-kira bagaimana ke depannya? Biarlah kita tetap mengenakan manusia roh, ya. Kalau hari ini saya bisa berdiri ini, kemarin ya cukup ajaib, bukan ajaib ya. Ini kemarin pinggang saya ini sakit tadi malam sampai waduh sakit banget. Tapi puji Tuhan ya, saya diingatkan renungan kemarin minggu lalu, saya perkatakan kepada
Masih ingat Daud kenapa bisa menguatkan kepercayaannya? Salah satunya adalah terkatakan kepada jiwa. Saya bilang, Tuhan, meskipun manusia badannya sebagai manusia, tapi manusia roh diperbarui. Iya, sambil kemarin minta hukum dikasih counter. Hari ini tapi saya bisa berdiri dengan mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Kemarin saya saksikan 2 menit. Kemarin itu sebelum mau nikah sama Singgi ke sini ke Grandeng, saya pagi itu ya karena ini suster sudah pulang ke Banyuwangi, kemarin cari-cari makanan, ya cari makanan. Singkat cerita di satu tempat hukum itu padahal cuma cari buah, tapi kalau dia itu sudah cari buah itu luar biasa, suwi dan lama. Iya. Terus tiba-tiba mata saya tertuju pada satu orang, satu tante yang bawa tas kresek. Dari jauh saya lihat, beberapa kali mungkin saya lihat orang ini, tapi ya kalau dia mau pengemis juga saya belum lihat dia meminta-minta, tapi mungkin dari pakaiannya dan bawa tas kresek. Dan tiba-tiba saya digerakkan Tuhan, kalau orang ini nanti mendekat ke saya, itu masih berapa puluh meter, berarti saya harus kasih. Padahal saya ini biasanya kalau pengemis itu kadang kita pemerintah katanya nggak boleh, iya, tapi tergantung kita. Tapi kemarin Tuhan, kalau sampai orang ini berani bicara ke saya, berarti Tuhan tandanya kasih. Waktunya saya beri. Bukan nggak keluar. Wih, tante ini bisa makin mendekat nih. Setelah di sebelah saya, tak kira luput, nggak jadi. Wih, tiba-tiba, Om, ada uang untuk saya makan. Tuhan, berarti waktunya. Ya, saya buka dompet, saya kasih. Saya kasih dia lihat uangnya, dia kaget. Yang lebih kaget lagi itu saya, karena tantenya bilang, terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Saudara tahu kemarin itu saya pakai celana pendek, saya pakai topi, saya pakai kacamata hitam, saya pakai rompi. Saya pikir bagaimana dia bisa ngomong, terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Seandainya saya tidak memberkati, apa bisa keluar, oh Pak Pendeta pelit. Tapi dari peristiwa itu Tuhan, kejadian apapun, dari kata kita manusia baru, kita tidak diketahui, yang tahu itu sekeliling kita sudah manusia baru atau tidak. Tante ini tahu saya, enggak mungkin. Apalagi kalau mungkin saya dahsyat, kalau sekarang ini dahsyat di mobil, umpamanya gitu. Oh iya Pak Pendeta, terima kasih. Mungkin secara logika. Kemarin itu saya lebih mirip preman mungkin ya. Tapi kaget, dia kaget, saya lebih kaget lagi. Tapi biarlah kita menjadi manusia baru. Apapun masalah kita, tetap mendekat sama Tuhan. Masalah itu masalah, tapi Tuhan katakan, datanglah padaku yang letih lesu dan berbeban. Nah, it's okay if you're not okay. Saya udah main musik ke depan. Mulai tadi puji-pujian membesarkan nama Tuhan.
apapun dikatakan dalam ucapan syukur itu ada mujizat. Iya. Kita siapkan satu lagu, disiapkan satu lagu. Kami menguji kebesaran-Mu. And sing my soul, my CV. Satu mic. Singgi bisa bantu saya untuk menaikkan puji-pujian. Hari ini ada Doni, kita cowok-cowok kita memuji Tuhan. Saya undang bagi berdiri. Di F. Berarti kurang jengsa. Dan CD-nya bisa mati. Yesus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita apapun keadaan kita, apapun masalah kita, jangan pernah tadi dikatakan oleh hamba-Nya kita ke dukun. Dukun sekarang bukan dukun yang menyenangkan, mereka modern. Bahkan suhu sudah pakai jas, dukun sudah sesuatu yang bukan menyenangkan. Jangan cari pertolongan lain, tapi biarlah kita mempertahankan iman kita. Kalau seperti Tante Emi sudah berangkat, dia mempertahankan imannya hingga saat akhir umur 88. Kita akan mempertahankan iman dan selalu bersyukur, puji Tuhan dalam setiap kondisi, setiap keadaan kita. And sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Oh, how great thou art, how great thou art. Yes, and sing my soul. And sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how
terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan boleh tuntun langkah kami. Senin sampai Sabtu kami boleh beraktivitas, Minggu kami boleh kembali beribadah. Dalam keadaan apapun Tuhan menerima kami apa adanya. Tuhan yang mengampuni setiap kesalahan kami, Tuhan yang juga akan membuat hari-hari kami semakin baik. Tuhan yang membenarkan setiap langkah kami yang kurang benar. Tuhan yang memasukkan firman Tuhan, Tuhan yang membuat rema dalam kehidupan kami. Biar dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, biar hanya karena dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang memberkati karena yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Apapun yang dikerjakan Tuhan yang membuat berhasil. Kehidupan keluarga, pekerjaannya, kehidupan sosial juga, biar dia boleh bersinar sebagai anak Tuhan. Tuhan juga memberkati kami semua Tuhan. Setiap kami satu persatu kami memiliki masalah kami masing-masing. Tapi biarlah kami belajar meletakkan semua itu dan fokus hanya kepada Tuhan. Ajari kami punya mindset yang benar, karena hanya Tuhan yang kami sembah, hanya Tuhan yang akan mengatur kehidupan kami. Ajari kami berserah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua kehidupan kami, segala aspek kehidupan kami, sampai Tuhan Yesus datang kembali kami boleh didapati tetap setia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, dan yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, kita akan akhiri untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu kembali bangkit berdiri. How great is our God. Kau yang menyediakan sesuatu, oh Yehova Jireh. Terima kasih Bapak, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau baik, Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu, untuk sapaan-Mu, untuk penghiburan-Mu, untuk peneguhan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau yang memberkati sidang jemaat, mulai dari anak-anak hingga yang lanjut usia. Setiap rumah tangga demi rumah tangga Tuhan yang memberkati.
Bahkan yang berkorban berat Engkau yang peluk mereka. Mereka tidak sendiri, karena ada Allah yang besar. Terima kasih Bapa, berkat-Mu dari segala penjuru memberkati dan jemaat-Mu, bahkan orang-orang Lewi, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada hari ini tidak akan sia-sia, karena berkat Tuhan mengikuti mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sebentar siang acara untuk informasi dari Emi. Tuhan, kiranya berjalan lancar. Tuhan yang tolong. Pujilah nama-Mu, Engkau baik untuk keluarga yang ditinggalkan, Engkau yang menghibur mereka. Juga Tuhan, biarlah pekerjaan Tuhan tempat ini kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang terus dan terus memberkati setiap pengurus, setiap tim PAW. Biar mereka bertanggung jawab, mereka setia sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berkati Indonesia, berkati Surabaya, memberkati kami semua dengan proteksi yang daripada-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, kuasa darah Yesus membungkus kami semua. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi, sehingga sukacita damai sejahtera yang malah mereka kami turun atas kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Segala God.